sore Bu, kita akan melakukan coaching alur tirta. Di sini Ibu Nunci Honirea SPD akan berperan sebagai coach dan saya Dang Merwisli Nope SPD akan berperan sebagai coach. Ya, kita mulai ya Bu. Iya. Selamat sore Ibu, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore juga Ibu Wesley, puji Tuhan saya sehat. Apa kabar juga hari ini? Kabar baik Bu. Sebelumnya Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk melakukan coaching bersama saya pada kesempatan ini, Bu. Baik Bu, sama-sama. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini? Saya mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas, Bu. Anak-anak saya memiliki kemampuan menggunakan bahasa Inggris yang sangat rendah. Mereka tidak memiliki kosakata dalam bahasa Inggris, sehingga ketika mengajar, anak-anak lebih diam. Jadi, saya bingung, Bu, menghadapi situasi seperti ini. Baik Bu, jadi proses pembelajaran terhambat karena anak-anak tidak memiliki kemampuan dasar berbahasa Inggris ya Bu? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu permasalahannya, Bu. Baik Ibu, sebelum melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, apa yang Ibu Wesley inginkan dari obrolan kita saat ini? Saya ingin, Bu, ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terkadang saya bingung apa yang harus saya lakukan ketika anak-anak tidak merespon apa yang saya katakan dan mereka memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Memang benar Ibu. Kalau boleh saya tahu, apa situasi yang sedang Ibu alami dan apa perasaan Ibu waktu mengajar di kelas? Situasi yang saya alami, Bu, terkadang itu saya bingung mau mengajar mulai dari mana. Saya sudah mencoba untuk memilih dan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang variatif, tapi anak-anak belum juga aktif dalam proses pembelajaran. Mereka lebih banyak diam dan terkadang itu mereka kelihatan bingung. Setelah saya telusuri, Bu, ternyata hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka tidak belajar bahasa Inggris ketika mereka di bangku sekolah dasar. Saya juga sudah mengecek profil mereka. Sebagian besar dari mereka tidak mengikuti tes tambahan atau tes bahasa Inggris di luar jam belajar di sekolah selama mereka duduk di bangku sekolah dasar. Saya sangat sedih, Bu, ketika murid-murid saya tidak merespon apa yang saya tanyakan dan ketika mereka lambat untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, Bu. Baik Ibu. Apa Ibu sudah pernah bertanya kepada murid-murid Ibu tentang kemauan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris? Sudah, Bu. Saya sudah beberapa kali bertanya secara langsung dan juga setelah melakukan pembelajaran saya membaca refleksi mereka, maka terkadang saya mendengarkan refleksi mereka secara langsung tentang pembelajaran yang dilakukan, Bu. Baik Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah menambahkan beberapa metode pembelajaran, tapi masih kurang respon dari anak-anak. Lalu kalau boleh saya tahu, Ibu menginginkan murid-murid yang seperti apa? Saya menginginkan murid-murid yang aktif, Bu, sehingga ada komunikasi aktif antara saya dengan murid-murid. Saya ingin mereka bukan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi adalah subjek pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi menjawab dan juga bertanya dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu lebih suka anak-anak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Bu? Ya, Bu, banyak sekali, Bu. Saya ingin kelasnya itu terasa hidup, Bu. Guru tidak hanya memberikan ceramah, tetapi murid-murid menemukan apa yang ingin mereka pelajari. Saya juga ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, Bu, sehingga memaksa atau menuntut saya, Bu, untuk saya belajar dan berinovasi terus dalam melakukan pembelajaran. Iya. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut dalam waktu dekat ini? Mungkin, Bu, saya akan mulai untuk merubah metode pembelajaran yang saya gunakan. Saya mungkin berusaha untuk
luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana menambah kosakata dalam bahasa Inggris sehingga membuat anak-anak menggunakan atau bisa berbahasa Inggris sehingga membuat anak-anak aktif kembali di kelas. Saya mengapresiasi strategi-strategi itu, Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu, dan saya berjanji bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin. Ya, kira-kira apa hal itu, kira-kira kapan hal itu akan Ibu lakukan? Mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pentas sendiri di sekolah. Baik Ibu, semangat selalu ya Bu. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita? Dari obrolan ini Bu, saya menemukan solusi terhadap masalah pembelajaran di kelas saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat menumbuhkan motivasi Ibu untuk terus berkreatif dan inovatif dalam merancang dan menerapkan pembelajaran. Untuk itu, untuk Ibu dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Dan apa hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang sudah Ibu rancangkan. Terima kasih Bu atas motivasi dari Ibu. Saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbagi pengalaman dengan saya Bu. Baik Ibu, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Ibu dan sampai jumpa. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kita akan melakukan praktek coaching menggunakan alur Tirta. Di sini saya, Dang Merwislino PSPD, akan berperan sebagai coach dan Ibu Nunci Honirea SPD akan berperan sebagai coach. Oke. Baik, kita mulai ya Bu. Iya. Selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore juga Ibu, kabar baik. Kabar sebaliknya? Saya juga kabar baik Bu, syukurlah Ibu dalam keadaan baik. Saya ikut senang bahwa Ibu dalam keadaan sehat. Mohon maaf Bu, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Ibu ada masalah? Ya, itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kebetulan ada Ibu, apakah Ibu guru ada waktu? Mohon maaf jika sebenarnya saya mengganggu kesibukannya. Oh, tidak mengganggu Bu. Kebetulan saya tidak punya kesibukan dan Ibu tidak mengganggu sama sekali. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak bisa tenang. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya berharap dari hasil obrolan kita hari ini, perasaan saya bisa lebih tenang setelah menceritakan kisah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Iya, Bu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi ya, Bu. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Baik Bu Guru, Bu Guru pasti ingat beberapa hari yang lalu saya mendapat teguran dari guru senior setelah saya disupervisi. Oh, iya, Bu. Saya ingat, Bu. Tapi bagaimana sehingga Ibu ditegur? Coba diceritakan, Bu. Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini juga tidak terlalu
serius sih. Cuman Oh, saya yang kurang nyaman saja. oh, tidak serius. Kalau tidak serius, masalahnya seperti apa ya, Bu? Masalahnya supervisor menegur proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah ibu guru dinilai bahwa ibu guru tidak bisa untuk mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa sehingga ibu dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan kalau saya mengajar memakai buku teks yang tidak memakai buku teks yang ada. Oh, lalu bagaimana tanggapan ibu guru terhadap respon dari supervisor tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada supervisor bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan buku-buku lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau akhirnya kurang setuju. Oh, jadi masalahnya begitu. Selama ini kira-kira apa saja yang ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Ibu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa sampai ibu guru tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini sejak pendapatan saya juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Jadi, menurut saya, Bu, sebenarnya cara ibu sudah bagus mengenai sumber belajar yang ibu katakan tadi. Menurut ibu, bagaimana hasilnya saat ibu guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, Bu, bahwa uh, pembelajaran itu harus memperhatikan karakter dan profil belajar para murid, Bu, karena profil dan karakter murid itu beragam, sehingga gaya belajar mereka pun berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikir seperti itu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Mungkin dari model-model atau model pembelajaran yang materi yang saya sampaikan itu kurang menyenangkan. Nah, itulah pentingnya, Bu, penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan daripada supervisor itu pada saat supervisi adalah itu, Bu, supaya ibu menggunakan sumber belajar lain dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Ibu. Ya, benar. Jadi setelah ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan ibu? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit ganjel. Oh, satu hal yang membuat saya resah sehingga kepikiran terus itu adalah bahkan di rumah juga terpikir terus dengan masalah ini sehingga menyebabkan uh, banyak pekerjaan yang terbengkalai dengan masalah yang sebentar saya hadapi. Mohon maaf, Bu. Kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih resah atau masih belum nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena supervisor menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah dengan nilai kinerja yang akan diberikan oleh kepala sekolah. Iya, jadi jika boleh saya simpulkan, yang membuat ibu guru merasa tidak nyaman itu adalah ketika supervisi itu, karena ibu guru tidak menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Dan ketika supervisor memperingatkan ibu memberikan argumen atau pendapat ibu, sehingga hal itu membuat supervisor merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, ya, Bu. Ya, Bu. Kira-kira yang akan saya akan dipanggil dari kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi, kalau menurut saya, untuk
Untuk masalah ini, ibu guru bisa merefleksi dan juga melakukan evaluasi diri saja. Jika nanti misalnya ibu guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa membuat ibu nyaman dan juga menambah semangat ibu guru dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu, Ibu. Iya, jadi tenangkan diri ibu ya. Selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana ibu untuk selanjutnya? Saya merencanakan menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Ibu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Lalu, kira-kira apa masih ada hal lain yang akan ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui supervisor dan juga saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks dan sumber belajar lain yang relevan. Saya juga meminta saran kepada supervisor mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik untuk dipakai ke depan. Ya, sangat bagus, Bu. Terus, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar ibu selanjutnya? Apa yang akan ibu lakukan? Iya, Ibu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya sangat gunakan juga akan tetap saya terapkan. Mahasiswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin menjawab kebutuhan belajar para murid. Wah, sangat luar biasa ya, Bu. Yang penyelesaian yang ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus dan saya sangat setuju dengan itu, Bu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah. Ya, puji Tuhan ya, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya, Ibu, bahwa pada akhirnya ibu guru sudah melihat dan ya, Bu, dari apa yang sudah ibu guru rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya, baik, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan lakukan pada pembelajaran berikutnya. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan supervisor. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Itu adalah ide yang sangat bagus. Lalu selanjutnya, Bu, kira-kira dukungannya apa yang kira-kira ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, serumpun mata pelajaran atau dengan guru senior lainnya, sehingga uh, kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu adalah ide yang bagus sekali ya, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan ibu dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Amin, Bu. Sama-sama ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas waktu dan terima kasih, Bu, atas waktu dari Ibu. Waktu istirahat telah selesai, Ibu. Saya akan ke kelas 7B untuk mengajar Ibu. Baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Ibu. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa juga.